Selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan peluang dalam non-farm payroll kemarin, di mana kita sempat menyuguhkan dua skenario yang bertepatan dengan sebelum atau bahkan setelah non-farm payroll. Area 1772 kemarin sempat mengalami sedikit pertahanan di 1774, lalu kemudian dia tertekan saat rilis data non-farm payroll sampai 1757, dan Anda bisa lihat 1757 dia kembali rebound sampai kurang lebih area 1779. Dia epic comeback itu yang terjadi dengan gold setelah di hari Rabu yang lalu justru sempat tersungkur sampai 30 poin. Well, at least masih ada PR yang harus dituntaskan oleh gold untuk kali ini, yaitu ada 1785 ataupun 1789, dan belum lagi area resisten selama 12 tahun terakhir yaitu berada di 1796. So, apakah kali ini emas layak untuk menembus 1800 atau terpaksa harus kembali tertunda? Well, setidaknya kalau kita lihat dari peluangnya, market Amerika kali ini sedang merayakan Independence Day, sehingga kemungkinan potensinya relatif terbatas untuk pergerakan. So, potensi 1800 bisa saja terjadi kalau ternyata ada statement ataupun berita yang muncul yang sangat layak untuk menjadi power boost. Tapi kalau tidak ada atau relatif flat, maka mau tidak mau kita harus menundanya untuk pekan depan. Well, non-farm payroll kemarin sudah sesuai dengan apa yang kita prediksikan, akan relatif lebih baik, dan tapi kenyataannya adalah respon market justru adalah vice versa atau kebalikannya. Dan itu yang berhasil kita manfaatkan. Untuk kali ini potensi pergerakan masih berada di kisaran-kisaran sama, tapi dengan potensi volatilitas yang relatif tertahan, saya rasa kemungkinan potensi support pun akan relatif sedikit berada di atas areal kemarin. Areal terendah kemarin 1757, berarti kurang lebih let's say 1763, mungkin itu akan menjadi areal support yang cukup efektif. Lalu kemudian areal resisten, saya rasa masih berpatokan di 1777, yang kemungkinan ini akan menjadi trigger. Kalau sampai areal tersebut berhasil ditembus, maka kita akan melihat 1784 ataupun 1785. Tapi yang menjadi pertanyaan yang utama adalah 1789, apakah berhasil ditembus apa tidak? Itu yang akan kita lihat untuk hari ini. Technical View 3 Juli 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 3 Juli 2020 per jam 11:21 waktu Indonesia bagian Barat. High 1776.90 dan low 1772.90 dengan running price kini bertahan di 1773.40. Congratulations untuk Anda semua yang berhasil memanfaatkan situasi dan kondisi sebelum non-farm payroll ataupun setelah rilis data non-farm payroll. Dan kalau Anda simak dengan rilis Gold Outlook yang sempat saya sampaikan kemarin, dua skenario berhasil ditutup dengan sempurna dengan areal rebound yang sangat fantastis, kurang lebih sampai menyentuh areal 1779. Tapi untuk kali ini, apakah dia masih layak untuk naik apa tidak? Sehubungan dengan market AS sedang libur, perayaan Independence Day, 4th of July. Oke, so kemungkinan volatilitas akan relatif terbatas, tapi it's okay. Mungkin saja ada suatu hal yang bisa menggerakkan market di sesi Eropa ataupun sesi Inggris terutama. Dan kemarin di tanggal 2 Juli yang lalu, kita lihat di sini potensi candlenya membentuk areal. Ini adalah sebetulnya bentuknya hanging man ataupun hammer, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sebelumnya dia berbentuk bearish candle, maka ini diasumsikan sebagai hammer. Jadi kemungkinan potensi reversal bullish akan ada. Tapi kalau Anda memandangnya bahwa secara keseluruhan ini adalah bullish, maka ini kita sebutnya dengan hanging man, sehingga kemungkinan potensi penurunan lah yang akan terjadi. Tapi kalau kita lihat dari sini, ingat yang kemarin sempat saya sampaikan, short bearish engulfing. Meskipun dia bearish engulfing, tapi dikarenakan real bodinya hanya tipis saja, berbeda sedikit, maka kemungkinan penurunannya relatif tertahan dan sedikit. Dan itu yang terjadi kemarin, meskipun saat non-farm payroll dirilis dengan data yang sangat-sangat menakjubkan, extraordinary, lalu kemudian dia turun sampai 1757.40, terhenti di area yang persis yang kita inginkan dan juga kita prediksikan, lalu kemudian di rebound dan ini membentuk candle bullish. Sehingga untuk hari ini saya akan kembali mencari area buy, tapi kita lihat potensinya sampai sejauh mana dia akan terkoreksi, karena kalau dilihat dari potensi ini tentunya tekanan masih tetap akan ada. Dan lagi-lagi 1777 menjadi area resisten kuat kita. Jadi untuk hari ini, apapun yang terjadi, kalau misalkan market bisa mendobrak area 1777 kembali, maka itu akan membuka peluang kemungkinan untuk terjadinya rally sampai at least 1785 ataupun 1787. Dan ingat, kita memiliki PR 1789 dan PR yang belum tuntas adalah 1792 dan 1796. Apakah di akhir pekan ini disuguhkan dengan kejutan kembali dengan rally menyentuh hampir ke 1800, atau mungkin saja kita tunda terlebih dahulu 1800 baru akan tercipta pekan depan. Di weekly chart kita sedikit lihat outlooknya kurang lebih seperti ini.
Ini adalah pekan yang lalu, berarti pekan ini ditentukan dengan hari ini. Artinya, kalau hari ini ternyata teman-teman ditutup dengan potensial bearish candle atau let's say doji candle, katakanlah seperti ini. Ya, ini adalah di pekan 17 Mei yang lalu, maka kemungkinan potensinya di pekan depan itu akan terjadi koreksi. Tapi kalau misalkan pun dia hanya bergerak seperti ini, maka peluang untuk pekan depan masih bisa tercipta bullish candle seperti ini. Jadi itu yang akan kita lihat hari ini penutupannya sampai mana atau berbentuk apa. Apalagi kalau misalkan dia shooting star, let's say shooting starnya seperti ini, maka hati-hati di pekan depan kemungkinan akan terjadi koreksi. Ingat, yang saya sampaikan adalah koreksi, bukan tentang reversal bearishnya, karena kemungkinan potensi dari faktor fundamental, terutama bank sentral dengan kebijakannya, pelonggaran moneter sampai kurang lebih sampai akhir tahun. Dan bahkan baru saja saya terupdate tentang pandangan dari UBS Global Wealth Management revisi prediksinya yang diperkirakan sampai penghujung tahun dia akan bertahan di atas 1800. So itu yang akan menjadi pegangan kita dan juga Anda semua. Tentunya di grafik keempat kita kembali disuguhkan dengan Fibonacci Fan yang kembali membantu kita. Kemarin sempat dia tersungkur persis di area merah dan juga area Fibonacci Fan persis sekali dengan area 1757.40, lalu kemudian rebound dan tertahan ya. Dan kali ini yang tadi saya sebutkan 1777 menjadi areal resisten pemuncak juga yang akan menjadi menentukan selanjutnya. Nah, kali ini saya memiliki dua area ya. Area pertama tentunya sudah paham bahwa ada area resisten atau support di sini ya, ada support line, lalu kemudian ternyata berhimpitan dengan area historical price, dan itu artinya ini adalah area yang relatif kuat dan kemungkinan potensinya akan sangat ideal untuk melakukan buy di area tersebut. Ini adalah kurang lebih areanya 1762 ataupun 1763 atau lebih rendahnya mungkin kurang lebih 1758 ya, lebih sedikit di atas area low kemarin atau tadi malam 1757.40, berarti dia kurang lebih di ada 1758 sampai 1763 itu adalah area ideal untuk melakukan area buy. Lalu yang kedua, yang terdekat adalah ini. Ini dikarenakan beberapa waktu lalu dia sempat sideways di sini. Jadi kalau misalkan Anda tandai di sini, maka Anda memiliki area kisaran 1768 sampai kurang lebih 1771. Jadi itu kemungkinan potensi yang terdekat. So untuk kali ini kalau misalkan dilihat seperti ini, jadi dua pilihannya, Anda bisa lakukan buy di 1767 ataupun 1769 atau let's say 68 sampai 71 itu adalah area buy Anda. Lalu yang kemungkinan kedua adalah 1758 sampai 1762 ataupun 63 itu adalah area idealnya. Dan resisten kenaikan saya tandai 1777, kalau itu berhasil didobrak, berhasil ditembus, berarti strong buy akan kembali muncul dan target terdekat adalah 1789 sebagai area tertinggi sementara waktu sampai bulan atau di tahun 2020 ini. Oke, dengan demikian untuk hari ini rekomendasi saya adalah silakan lakukan buy on dip kurang lebih di area 1769.30 ataupun 1771.20 dengan target pertama adalah 1776.60 dan target kedua adalah 1784.00. Stop loss kurang lebih 1762.00 dan lagi-lagi saya ingatkan itu adalah intraday, meskipun Anda bisa saja memilih untuk mendapatkan area buy yang lebih baik dari saya di bawah area tersebut. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Akur Dana.